Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Ghifari dengan NIM 2403060008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme protein dan juga asam amino yang terdiri dari proses reaksi transaminasi, proses deaminasi oksidatif dan juga non-oksidatif, proses sintesis urea, proses sintesis asam amino, dan juga proses sintesis heme. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu adalah proses reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi adalah proses secara biokimia di mana suatu asam amino kehilangan gugus aminonya. Kemudian gugus amino itu akan menghasilkan asam keto baru dan juga asam amino baru. Pertama-tama proses pertama itu terjadi pada suatu asam amino. Misalnya asam amino alanin. Kemudian alanin ini akan mendonorkan gugus aminonya, yaitu NH2, dengan bantuan enzim transaminase. Dalam enzim ini terdapat kofaktor, yaitu kofaktor piridoksal fosfat yang berperan penting dalam proses ini. Piridoksal fosfat ini akan membentuk piridoksamin fosfat, sementara alanin akan berubah menjadi asam keto lain, yaitu pirufat. Setelah itu piridoksamin fosfat akan memindahkan gugus fosfat alanin tadi ke asam alfa ketoglutarat. Kemudian alfa ketoglutarat ini akan berubah menjadi asam amino baru seperti glutamat. Baiklah, proses yang kedua yaitu proses deaminasi. Proses deaminasi ini adalah proses pelepasan gugus amino dari suatu asam amino yang berperan penting dalam metabolisme protein. Adapun proses ini dibagi menjadi dua, yaitu deaminasi oksidatif dan juga deaminasi non-oksidatif. Yang pertama itu deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ini melibatkan reaksi oksidasi dan juga melibatkan koenzim, yaitu NAD+ dan juga NADP+. Reaksinya itu misalnya kita ambil dari reaksi asam amino glutamat. Pada glutamat akan melepaskan gugus aminonya dengan bantuan glutamat, enzim glutamat dehidrogenase. Adapun dengan koenzim NAD+ dan juga NADP+. Adapun hasilnya adalah ion
amonia bebas yaitu NH4+, dan juga reaksi ini akan mengeluarkan H2O atau air. Kemudian gugus aminonya kan menghasilkan NH4+, sementara gugus karbon dari ini akan menghasilkan asam alfa ketoglutarat atau glutarat. Asam alfa ketoglutarat ini digunakan untuk siklus Krebs sebagai tempat penyedia energi bagi tubuh. Setelah itu ada dekarboksilasi non-oksidatif. Sebut saja ini tidak memerlukan atau melibatkan reaksi oksidasi ya teman-teman. Jadi tidak ada NADP+ ataupun NAD+. Misalnya hanya terjadi pada asam amino tertentu yaitu serin dan juga treonin dan beberapa asam amino lainnya. Kita ambil serin. Pada serin gugus aminonya akan dilepas dengan reaksi eliminasi dengan bantuan oleh enzim serin dehidratase. Kemudian gugus aminonya akan menghasilkan ion amonia yaitu NH3 amonium. Selain itu gugus karbonnya akan menghasilkan asam keto, misalnya asam pirufat. Selanjutnya adalah proses sintesis urea. Sintesis urea ini terjadi di hati untuk membuang nitrogen yang berlebih di tubuh. Tahapan pertamanya itu terjadi di mitokondria. NH4+ yang dihasilkan oleh deaminasi tadi akan bereaksi dengan CO2. Reaksi ini membutuhkan energi sebanyak 2 molekul ATP. Adapun hasilnya adalah karbamoil fosfat. Dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintetase 1. Karbamoil fosfat ini akan bergabung dengan ornitin dengan menghasilkan senyawa berupa citrulline. Adapun reaksi ini dibantu oleh enzim ornitin transkarbamylase. Setelah itu citrulline akan bergerak pergi menuju ke sitoplasma untuk melanjutkan prosesnya. Di sitoplasma, citrulline akan bergabung dengan asam amino yaitu aspartat. Kemudian aspartat ini juga menyumbang gugus aminonya pada citrulline. Kemudian setelah itu dari reaksi ini dibantu oleh enzim
dikatalisis oleh enzim arginosuksinat sintetase. Adapun hasil dari ini adalah arginin dan juga fumarat. Arginin dan juga fumarat. Maaf, hasilnya bukan arginin, arginosuksinat. Dengan bantuan 1 ATP yang kemudian 1 ATP itu diubah lagi menjadi 1 AMP. Berikut ini adalah reaksinya. Setelah itu arginosuksinat akan dipecah lagi menjadi arginin dan juga fumarat dengan bantuan arginosuksinat liase. Fumarat tidak digunakan pada tahap ini, melainkan fumarat akan dikeluarkan untuk membantu proses siklus asam sitrat. Setelah itu arginin tadi akan dipecah lagi menjadi urea dan juga ornitin. Akan tetapi teman-teman, urea ini tidak digunakan di siklus ini, melainkan dibuang ke ginjal lalu dibuang di tubuh melalui saluran urin. Sementara ornitin akan melanjutkan siklus urea ini. Setelah itu ada yang namanya siklus sintesis asam amino. Sintesis asam amino ini dapat terjadi dari prekursor metabolik, yaitu senyawa-senyawa perantara dari jalur glikolisis, siklus Krebs, ataupun jalur pentosa. Contohnya adalah asam pilfat biasa digunakan sebagai bahan awal dari sintesis asam amino alanin. Kemudian selain itu ada juga sintesis amino secara deaminasi reduktif. Misalnya asam alfa ketoglutarat merupakan proses dari reaksi asam amino glutamat. Baiklah, selanjutnya adalah proses sintesis heme. Sintesis heme ini adalah komponen penting penyusun hemoglobin, mioglobin, dan juga beberapa enzim yang mengandung heme. Pada bagian ini, tahapan pertamanya diawali di mitokondria. Pada bagian ini, produk dari siklus Krebs yaitu suksinil, koenzim A, dan juga asam aminoglisin akan bergabung dan bereaksi dengan bantuan sinil KOA, glisin, dengan bantuan enzim delta asam livolulenat atau disingkat ALA. Enzim ALA sintetase kemudian menghasilkan ALA
Setelah itu di sini kan mitokondria. Kemudian ALA ini akan pergi menuju sitoplasma untuk melanjutkan reaksinya. Adapun reaksinya yang tadi ini ya. Yang tadi ini. Di sitoplasma, dua molekul ALA akan diubah atau dikondensasi menjadi porfobilinogen atau disingkat PBG dengan bantuan enzim ALA dehidratase. Setelah itu pada PBG atau porfobilinogen akan di 4 molekul porfobilinogen akan diubah menjadi atau digabungkan menjadi hidroksi metilbilan dengan bantuan PBG deaminase. Setelah itu hidroksimetilbilan akan disiklikasi menjadi uroporfobilinogen dengan bantuan uroporfobilinogen 3 sintase. Singkat saja, sintase 3. Maaf kalau kurang jelas. Setelah itu uro-PBG tadi akan dimodifikasi dengan bantuan enzim uroporfobilinogen dekarboksilasi. Uro-PBG dekarboksilasi dengan kemudian menghasilkan coproporbilinogen. Setelah itu coproporbilinogen akan kembali ke mitokondria. Kemudian di mitokondria coproporbilinogen 3, maaf ini ada 3-nya ya, akan diubah menjadi proptoporbilinogen BG dengan bantuan coproporbilinogen BG oksidase. Yang ini proptoporbilinogen 9 ya teman-teman. Setelah itu proptofor BG9 ini akan dioksidasi menjadi proptofor bilin 9 dengan bantuan enzim proptofor BG9 proptofor bilinogen oksidase. Proptoforbilin ini akan disisipkan kandungan unsur besi 2+
sehingga menghasilkan Heme. Besi 2+ atau Fe2+. Adapun penyisipan ini akan dibantu oleh enzim ferrokilatase. Maka hasil akhirnya adalah Heme. Baiklah teman-teman, mohon maaf jika videonya terlalu lama. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.